أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin wa sahabatihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Sesungguhnya kewajiban seorang hamba terhadap nikmat Allah adalah mensyukurinya. Namun ternyata banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, sebagai hamba Allah, tentu kita semuanya ingin menjadi golongan yang sedikit itu, yaitu golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menjalankan nasihat dari Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum, wa la tangduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam masalah dunia, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih bisa membuat kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya manusia itu selalu melihat kepada yang di atasnya dalam masalah dunia, maka niscaya dia tidak akan mudah bersyukur kepada Allah. Niscaya dia akan selalu merasa kurang dan pasti akan menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia akan memiliki ambisi untuk terus mendapatkan yang lebih. Padahal ketahuilah, ambisi terhadap harta dunia itu tidak akan ada habisnya. Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha salisan." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah yang berisi harta, pasti dia memilih atau ingin untuk memiliki lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi jauf, ya, kerongkongan anak Adam kecuali tanah. Artinya kalau dia sudah mati, baru ambisi terhadap dunia pasti akan berhenti. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ya, Allah perintahkan kepada kita terhadap harta dunia adalah bersikap qanaah, yaitu merasa ridha dan puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui pula bahwasanya kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad." Kekayaan yang hakiki bukan dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Namun kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Itu dalam urusan dunia. Adapun urusan akhirat, maka kita diperintahkan untuk selalu melihat yang di atas kita. Melihat orang-orang yang kesolehannya dan ketakwaannya itu jauh di atas kita. Melihat kepada orang-orang yang ibadahnya lebih semangat jauh di atas kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, yang tersirat di dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Fatihah, yang dalam setiap harinya minimal kita baca itu 17 kali, yaitu pada firman Allah Azza wa Jalla, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Nah, di dalam ayat ini seolah-olah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita
dalam perkara akhirat, kita melihat kepada orang-orang yang di atas kita, melihat bagaimana Nabi, ya, kemudian melihat bagaimana para siddiqin, para syuhada dan solihin, bagaimana mereka beramal, agar kita termotivasi untuk menjadi seperti mereka. Nah, jadi dalam perkara dunia kita diperintahkan untuk melihat ke bawah kita agar kita mudah bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah. Adapun dalam urusan akhirat, maka kita diperintahkan untuk selalu melihat kepada yang di atas kita agar kita memiliki semangat untuk bisa menjadi seperti mereka. Demikian ceramah yang singkat ini, semoga bermanfaat ya untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.